Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Fuadi Atoilah dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya akan menjelaskan tentang teori konflik tokoh Lewis Coser. Baik, kita akan meneruskan dengan teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi menempuh proses penyusuan nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi terjadi yang terbelakang sekali. Suatu peristiwa, hal telah tersedia konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisah kelas dalam warga. Teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam warga itu selalu terjadi pada titik equilibrium. Teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena hal telah tersedia konflik-konflik kebutuhan. Namun pada suatu tertentu, warga mampu sampai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik selalu telah tersedia negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus. Menurut teori konflik, warga disatukan dengan paksaan. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di warga sebenarnya karena hal telah tersedia paksaan, koersi. Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi koersi dan power. Terdapat dua tokoh sosiologi yang berpandangan serta menjadi dasar pemikiran pada teori konflik, yaitu Lewis Coser. Baik, akan diterangkan setelah ini tentang Lewis Coser. Baik, ini keterangan dari teori konflik menurut Lewis Coser. Sejarah awal. Selama lebih dari 20 tahun, Lewis Coser tetap terikat pada model sosiologi dengan tertumpu kepada bangun sosial. Pada saat yang sama, dia menunjukkan bahwa model tersebut selalu mengabaikan studi tentang konflik sosial. Beda oleh karena itu, dapat berdasarkan beberapa mahir sosiologi yang menegaskan eksistensi dua perspektif yang berbeda, teori fungsionalis dan teori konflik. Coser mengungkapkan komitmennya pada probabilitas menyatukan kedua pendekatan tersebut. Akan tapi, para mahir sosiologi kontemporer sering mengacukan analisis konflik sosial. Mereka melihatnya konflik sebagai penyakit untuk himpunan sosial. Coser memilih untuk menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial positif, yaitu membentuk serta mempertahankan bangun suatu himpunan tertentu. Coser mengembangkan persepsi konflik karya mahir sosiologi Jerman Georg Simmel. Seperti halnya Simmel, Coser tidak mencoba menghasilkan teori yang menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial, karena beliau yakin bahwa setiap usaha untuk menghasilkan suatu teori sosial menyeluruh yang mencakup seluruh fenomena sosial adalah prematur, sesuatu yang sia-sia. Memang Simmel tidak pernah menghasilkan risalah bersebesar Emil Durkheim, Max Weber atau Karl Marx, namun Simmel mempertahankan pendapatnya bahwa sosiologi melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan dan mengembangkan bentuk bangun-bangun atau konsep pemikiran sosiologi di mana pokok lingkungan kehidupan empiris dapat ditempatkan penjelasan. Menurut Coser, konflik dibagi menjadi dua, yaitu satu, konflik realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntunan-tuntunan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari aturan probabilitas, keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Contohnya, para karyawan yang mogok kerja agar tuntutan mereka berupa kenaikan upah atau gaji ditingkatkan. Konflik non-realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingannya antagonis, tapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan dalam Warga yang Buta Huruf, pembahasan dendam biasanya menempuh ilmu gaib seperti teluh, santet, dan lain-lain. Sebagaimana halnya warga maju melakukan pengambil hitaman sebagai pengganti ketidakmauan melawan himpunan yang seharusnya menjadi lawan mereka. Menurut Coser, terdapat suatu probabilitas seorang terlibat dalam konflik realistis tanpa sikap permusuhan atau agresi. Akan tapi, apabila konflik mengembang dan dalam hubungan yang
yang intim, maka pemisahan antara konflik realistis dan non-realistis akan lebih sulit untuk dipertahankan. Konser menyatakan bahwa semakin tidak jauh suatu hubungan, semakin agung rasa kasih sayang yang sudah tertanam, sehingga semakin agung juga kecenderungan untuk menekankan ketimbang mengungkapkan rasa permusuhan. Sedang pada hubungan-hubungan sekunder seperti misalnya dengan rekan bisnis, rasa permusuhan dapat relatif, tidak terikat diungkapkan. Hal ini tidak selalu bisa terjadi dalam hubungan-hubungan primer, di mana keterlibatan total para partisipan membuat pengungkapan perasaan yang demikian merupakan bahaya untuk hubungan tersebut. Apabila konflik tersebut benar sah melalui batas sehingga menyebabkan ledakannya membahayakan hubungan tersebut. Koser mengutip hasil pengamatan Simmel yang meredakan ketegangan yang terjadi dalam suatu himpunan. Dia menjelaskan bukti yang berasal dari hasil pengamatan terhadap warga Yahudi bahwa peningkatan konflik himpunan dapat dihubungkan dengan peningkatan interaksi dengan warga secara semuanya. Bila konflik dalam himpunan tidak telah tersedia, berfaedah menunjukkan lemahnya integrasi himpunan tersebut dengan warga dalam bangun agung atau kecil. Konflik in group merupakan indikator hal telah tersedia suatu hubungan yang sehat. Konser sangat menentang para mahir sosiologi yang selalu melihat konflik hanya dalam pandangan negatif saja. Perbedaan merupakan peristiwa normal yang sebenarnya dapat kuat bangun sosial. Dengan demikian, Koser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan. Baik, sudah penjelasan untuk teori konflik Lewis Koser. Bila ada tutur kata yang mungkin salah ataupun kurang lengkap, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.